Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Trisulo. Dan pada sesi ini saya akan melanjutkan serial dari Hukum di Alam Semesta. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum tarik-menarik, yang biasa disebut adalah Law of Attraction, ya. Jadi hukum LOA ini adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian gitu ya, segenap energi gitu ya, dan kita berkonsentrasi penuh gitu ya, dengan pikiran, apakah itu pikiran baik ya, positif ataupun yang negatif ya, itu akan datang ke dalam hidup kita. Itu yang akan kita tarik dalam hidup kita ya. Jadi mau positif mau negatif, alam semesta ini hanya merespon getarannya saja gitu ya. Jadi dia secara netral akan tertarik, tergantung siapa yang narik gitu kan. Kalau nariknya dengan vibrasi positif, yang datang positif, dan yang kalau narik dengan vibrasi negatif, yang akan ketarik juga negatif gitu ya. Dan hukum ini semata-mata hanya merespon getaran dari kita gitu ya, nggak peduli ya positif atau negatif. Nah, dan memang cara kita memprediksi masa depan ya kan, memang dengan menciptakannya terlebih dahulu. Jadi kita nih berpikir 60.000 sampai 70.000 pikiran per hari nih teman-teman. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya, itu sama dengan kepribadian kita gitu ya. Jadi kalau mau kepribadian kita yang baru atau hidup kita yang baru ini, ya kita sudah harus mulai rubah, mulai dari pikiran kita dulu gitu ya. Karena kalau kitanya positif ya, pikiran kitanya positif, maka itu akan menghasilkan vibrasi yang positif. Jadi warna hidup kita ini sama dengan warna pikiran kita gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau bedain ya, paling gampang lihatnya kalau pikiran kita negatif, itu rasa yang kita rasakan ya tidak tenang, gelisah gitu ya. Misalnya kalau kita dalam perjalanan gitu ya, yang kita pikirkan ini kan takut dicopet, takut ditabrak gitu ya. Sehingga dalam perjalanan ini kita gelisah terus gitu ya. Dan memang berapa waktu yang lalu nih teman-teman, kita melewati pandemi ya, COVID-19. Ini memang melahirkan jutaan pikiran negatif yang luar biasa ya. Dan energi ini mengalir kepada perhatian yang dituju. Nah inilah hukum tarik-menarik ya, LOA ya. Jadi memang bumi ini diciptakan Allah sebagai tempat untuk memfasilitasi manusia. Ya, jadi alam semesta ini diciptakan tergantung nih mau ditarik positif atau negatif gitu ya. Nah, jadi memang ini hal yang memang perlu kita pelajari memang dalam hukum-hukum yang terjadi di alam semesta gitu ya. Dan memang law of attraction ini adalah salah satu dari hukum di alam semesta ini ya. Jadi mungkin saran saya nih teman-teman, untuk bisa lebih memahami law of attraction ini, hukum tarik-menarik ini, teman-teman, rekan-rekan bisa mempelajari hukum-hukum alam semesta yang lainnya ya, yang sebelumnya sudah kita bahas di serial-serial di sesi-sesi sebelumnya. Ya mungkin sedikit ya gambaran seperti kayak hukum vibrasi gitu ya, hukum sebab dan akibat ya, hukum polaritas ya, dan lain-lain ya, banyak sekali yang mungkin teman-teman bisa mungkin dengarkan kembali, atau mungkin kalau belum mendengarkan sebelumnya bisa nanti lihat serial-serial sebelumnya. Jadi sehingga nanti teman-teman bisa mengerti cara kerjanya LOA ini gitu ya. Dan memang mungkin saya coba reminder lah ya tentang hukum vibrasi ya. Nah, jadi hukum vibrasi ini kan segala sesuatu di alam semesta ini kan semua bergetar ya, dan karena bergetar ini kan menghasilkan sebuah energi gitu ya. Baik benda mati ataupun benda hidup ya, itu semua memiliki getaran gitu ya. Memiliki getaran artinya memiliki energi gitu ya. Nah, dan setiap getaran itu akan ada yang cepat, ada yang lambat ya kan. Nah, itu tergantung frekuensinya ya. Frekuensinya itu ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang bergetar di frekuensi yang sama, itu yang akan terjadi saling tarik-menarik gitu ya. Jadi terjadinya hukum saling tarik-menarik ini kalau ada di dalam frekuensi yang sama.
Nah, inilah yang disebut hukum LOA tadi ya. Jadi kita sudah belajar di hukum vibrasi, di mana vibrasi yang tinggi akan menarik segala sesuatu yang berkelimpahan gitu ya. Seperti vibrasi cinta, bahagia, damai ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di hukum skalar energi pada saat di serial yang hukum vibrasi. Dan kalau vibrasinya rendah ya seperti rasa takut, rasa khawatir, ya kesialan, ya sengsara, tidak bahagia, itu di vibrasi yang rendah. Nah, sumbernya vibrasi tinggi atau rendah itu ya dari perasaan dan pikiran kita nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara pikiran dan perasaan itu memberi getaran juga ya. Jadi misalnya kita memikirkan vibrasi rendah nih, misalnya vibrasi yang kecil ya, yang 20 ya, yang kecil sekali ya. Ini akan menarik hal-hal yang negatif lain datang gitu ya. Karena vibrasinya memiliki frekuensi rendah, yang ditarik juga yang satu frekuensi, yang akan datang hal-hal negatif lain ya, yang akan datang. Kalau yang kita pikirkan rasa syukur ya, misalnya di sini kan syukur ini vibrasi positif ya, vibrasi tinggi ya, vibrasi yang melatar belakangi positif-positif yang lain tuh mulai dari fondasinya syukur dulu. Nah, maka kita akan menarik kelimpahan yang akan menarik kita lebih bersyukur lagi gitu kan. Jadi energi syukur ini adalah energi berkelimpahan nih teman-teman. Nah, tapi kalau kebalikannya ya, misalnya kebalikannya ini kan kita suka mengeluh ya, ini akan menarik masalah-masalah demi masalah yang selalu datang gitu ya. Jadi masalah itu kita sendiri yang menariknya gitu. Jadi kadang kita nggak sadar kita kenapa ya saya ngalamin masalah begini, begitu, kesialan ini, itu musibah itu. Sebetulnya secara tidak sadar kita sendiri yang menariknya gitu ya. Nah ini mungkin bisa dengar lagi serial yang hukum sebab akibat ya. Jadi ya jangan salahkan Allah gitu ya, jangan salahkan Tuhan gitu ya. Nah ciri-cirinya gampang kalau kita ngelihatnya, kalau di hukum sebab akibat kan, kalau kita selalu menghadapi orang-orang yang toksik misalnya, berarti mungkin artinya kita sendiri yang toksik terhadap diri kita gitu. Makanya orang melihatnya sebagai cerminan tadi. Kenapa melihat kita toksik? Karena kita sendiri tidak menghargai diri kita. Kita sendiri yang memberikan toksik juga kepada diri kita, sehingga yang akan ketarik orang-orang yang toksik yang menjadi circle kita gitu kan. Nah, kalau kita selalu ketemu orang-orang yang menyakiti kita ya, jadi artinya kita juga yang sering menyakiti diri kita sendiri gitu ya. Kita mungkin nggak sadar selalu mengabaikan diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya kurang self love ya, self love di dalam diri kita ini kurang gitu kan. Jadi istilahnya kita juga udah belajar di hukum polarity ya, hukum cerminan ya. Everyone in your reality is you push out ya. Jadi ini gambaran cerminan, apa yang di luar juga karena terjadi di dalam gitu kan. Jadi memikirkannya saja ini sudah menarik teman-teman ya, dan itulah LOA gitu. Baru mikir aja sebenarnya udah menarik gitu ya. Menarik, hukum tarik menarik tadi menarik sesuatu untuk datang gitu kan. Mikirkan mau positif atau yang negatif, ya alam semesta netral aja, tergantung apa yang mau ditarik. Jadi maka kita harus hati-hati terhadap yang kita pikirkan gitu kan. Hati-hati memasukkan ke dalam pikiran kita ya. Makanya hati-hati kalau kita nonton film gitu kan, mungkin ya scroll sosial media gitu kan. Ya misalnya kalau tadi nonton yang jangan yang negatif ya, nonton drakor atau yang dulu namanya sinetron yang sifatnya lebih ke perselingkuhan ya, terus mungkin gosip ya, acara-acara yang ya mungkin teman-teman lebih bisa mengerti yang saya maksudnya. Nonton yang positif aja, komedi gitu ya, nonton yang membuat kita senyum, bahagia. Ya, scroll pun juga sama. Kadang scroll di berita-berita banyak berita negatif ya, kecelakaan lah, pembunuhan lah, perkosaan lah. Nah, itu di skip aja nih teman-teman. Mending kita memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Musik-musik juga gitu. Ya, musik-musik yang yang hati yang luka gitu kan. Musik-musik yang mengasihani diri sendiri ya. Nah ini mungkin bisa lebih bijak lagi kita memasukkan pikiran kita. Nah jadi ini juga misalnya Anda ingin usaha, mau jualan atau bisnis ya, lancar gitu ya. Tapi pikiran kita, perasaan kita ini tidak tidak sinkron gitu ya. Pikiran kita ini jadi pikiran dan perasaan kita ini tidak sesuai gitu ya. Jadi
Ya, itulah yang terjadi karena pikiran dan perasaan Anda merasa usaha atau jualan atau bisnisnya itu tidak laris, dan mungkin usahanya seret, ya begitulah gitu ya, yang akan ketarik gitu ya. Jadi jika saat ini Anda ingin usaha atau jualan bisnis yang pengen lancar ya, pikirkanlah, bayangkanlah, dan rasakanlah. Misalnya di HP sering kita dipenuhi oleh orderan gitu ya. Bayangkan ini teman-teman, bayangkan, rasakan bahwa HP Anda itu akan banyak orderan masuk ya. Rekening Anda dibanjiri banyak sekali transfer, pesanan ya dari customer, ditambah lagi Anda masukkan rasa syukur Anda dengan kelimpahan yang terjadi gitu ya. Karena banyaknya uang yang masuk terus-menerus ke dalam rekening Anda. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan sosial media ataupun e-commerce ya, laku gitu ya, laku disenangi banyak orang karena dia mengikuti algoritmanya law of attraction ini ya, salah satu hukum di alam semesta ini gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat di sosial media, melihat mungkin siaran-siaran atau mungkin tepatnya berita tertentu, kalau sudah buka itu yang akan besoknya akan dikirim lagi yang Anda sering buka gitu kan. Atau di e-commerce ya, di toko-toko online kalau ada yang lihat misalnya baju atau apa yang sering Anda buka, ya besoknya akan dikirim ke Anda yang model-model baju lain yang akan dikirim. Nah, itulah kenapa mereka laku istilahnya, karena dia memenuhi algoritmanya alam semesta, yaitu law of attraction ini gitu ya teman-teman. Jadi ini hal yang memang perlu untuk teman-teman pahami gitu ya. Nah, terus juga kalau kita lihat sejarahnya LOA ini banyak sekali ditemui di berbagai penemuan-penemuan kuno ya. Meskipun sebenarnya tidak ada yang tahu persis nih waktunya kapan law of attraction ini ditemukan gitu ya. Tulisan law of attraction ini juga pernah disebut di tulisan-tulisan Buddha ya. Salah satu tulisan ada di Buddha itu, semua yang kita miliki adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, itu ada di sana. Dan konsep LOA ini juga disebut dalam konsep-konsep di karma ya. Di kalau senang mengikuti tentang karma gitu ya. Ini kan ada dalam hukum sebab akibat ya. Jika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hal baik yang terjadi pada diri kita. Dan itu juga sebaliknya gitu ya. Konsep law of attraction masa kini ini dipopulerkan oleh Michael J. Lozier atau juga oleh Rhonda Byrne ya. Nah, ini cara kerjanya LOA ini adalah cara kerja ini sebetulnya mirip dengan gaya gravitasi gitu ya. Law of attraction ini jadi kekuatan magnet antara impian dan tindakan. Jadi yang harus dilakukan untuk mewujudkannya gitu ya. Jadi kalau kita yakin, kita akan terpacu untuk mewujudkannya. Jika di pikiran kita merasa kita nggak mampu, ya ini otomatis tidak akan ada dorongan diri untuk bertindak melakukan sesuatu ya. Dan menurut psikolog Carol Dweck ya, seseorang yang memiliki pola pikir yang maju, percaya pada kemampuannya sendiri untuk mau berubah dan mau mempelajari hal-hal baru, ya ini kemungkinan besar akan memiliki nilai rata-rata daripada orang-orang yang memiliki pola pikir yang sebaliknya gitu ya. Dan Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret ya, mungkin teman-teman sudah mungkin sering dengar ya mengenai ini The Secret ya, di banyak sekali yang membahas ya berapa tahun yang lalu. Bila kita meyakini sesuatu mudah dilakukan, maka segalanya akan jadi benar-benar mudah gitu ya. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau kita sudah mengasumsikan ya, ke hukum asumsi lagi kita susah ya, maka yang kita tarik juga susah gitu, karena asumsi kita atau yang kita tarik adalah yang susah. Nah, sayangnya kebanyakan orang lebih suka memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, ini memang sudah fitrahnya manusia gitu ya. Nah, dan ini karena pola pikir negatif ini menahan kita untuk maju ya, menjadi kita ragu-ragu, ketakutan, khawatir ya. Dan di saat pikiran kita fokus terhadap sesuatu, apakah positif atau negatif, nah ini yang menarik gitu ya, akan menjadi hukum tarik penariknya di situ gitu. Berpikir positif yang ditarik positif, yang negatif ya yang dipikirin juga yang datang adalah yang negatif gitu ya. Baik, nah di sesi akhir ini ya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tahapan atau terhadap 3 proses terjadinya law of attraction ya. Ada 3 proses. Proses yang pertama adalah ask ya. Ask itu adalah meminta
atau berdoa. Ya, ini tahap yang pertama, proses yang pertama terjadi. Jadi yang harus diperhatikan pada saat berdoa ya, kita meminta ya pada as tadi ya. Jadi kita meminta apa yang kita mau gitu, apa yang Anda inginkan gitu ya. Jadi bukan yang Anda takut atau khawatirkan gitu. Kalau yang kita inginkan itu biasanya ciri-cirinya rasa kita bergairah ya. Jadi isinya vibrasinya positif gitu. Tapi biasanya kita nggak sadar kita menarik justru kita yang tidak kita inginkan gitu ya. Ciri-cirinya biasanya rasanya adalah rasa cemas, takut gitu ya, khawatir. Ini kan vibrasinya negatif gitu. Misalnya kita berdoa nih, ya Allah jangan sampai ya Allah saya miskin. Nah ini kan vibrasi negatif nih. Sama satu lagi, ya Allah berikan saya kekayaan ya Allah. Nah ini vibrasinya positif walaupun sepertinya sama. Tapi yang satu negatif tadi artinya rasa kita adalah rasa kekurangan. Ya saya nggak mau miskin ya Allah gitu ya. Yang satu lagi, ya Allah saya berikan kekayaan. Jadi lebih ke positif gitu ya, lebih kita merasa berkelimpahan gitu ya. Napoleon Hill mengatakan, simpanlah di kepalamu apa yang kau inginkan dan bukan apa yang kita tidak inginkan. Nah ini dari penulis buku yang sangat terkenal ya, favorit saya juga Napoleon Hill ya. Nah dalam meminta atau berdoa itu tidak menuntut ya, tidak mendikte Allah dan juga tidak mengemis ya. Mengemis dalam arti di sini vibrasinya kekurangan ya. Jadi kita harus pede, ngemis itu dalam arti meminta tapi jangan sampai mengemis gitu ya. Mengemis itu kayak kita kekurangan banget gitu ya. Padahal Allah maha kaya ya, maha pemberi, maha segala-galanya gitu. Tapi kok kita malah seperti vibrasinya kekurangan. Nah ini ya. Jadi karena Allah pasti akan penuhi, pasti akan kabulkan. Jadi jangan underestimate gitu ya sama Allah. Nah, dan apa yang kita minta ya, yang penting adalah pokok-pokoknya saja ya. Jadi biarkan detailnya Allah yang lewat law of attraction yang mengaturnya gitu kan. Dan ini juga ada di hadis Abu Daud 96, ada juga di Ibnu Majah 3684 ya. Ini bab tentang larangan berlebihan dalam doa gitu ya. Jadi ini saya sebutkan saja ya, Abdullah bin Mughaffal yang mendengar anaknya itu berdoa ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu istana yang putih berada di sisi kanannya surga jika aku nanti masuk ke dalamnya. Dan kemudian Abdullah berkata kepada anaknya ya, wahai anakku, mohonlah kepada Allah masuk surga dan berlindung dari neraka. Nah ini ya. Jadi aku mendengar Nabi bersabda akan ada suatu kaum yang berdoa secara berlebih-lebihan gitu ya. Jadi kalau dicontohkan kan doa yang betul-betul penuh inti dan makna ya kan, seperti Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi artinya tidak harus mendetailkan sampai sampai yang sedetail-detailnya gitu ya. Nah itu mungkin untuk realisasi di dalam doa itu tidak mesti harus sedetail-detail, walaupun di dalam pikiran kita ingin sedetail itu gitu ya. Karena memang biarkan Allah yang mengatur secara sistem di alam semesta ya. Di dalam surat Ghafir 60 ya, ud'uni astajib lakum ya, berdoalah atau mintalah kepadaku maka aku kabulkan. Dan ini juga diperkuat di beberapa hadis Nabi ya, di Tirmizi 2969, ada di Abu Daud 1264, ada di Ibnu Majah 3818, banyak ya, di hadis riwayat Ahmad 17629 ya. Sesungguhnya berdoa itu ibadah gitu ya. Jadi ibadah di sini maksudnya hanya kepada Allah kita memintanya, dan hanya kepada Allah satu-satunya penolong ya. Jadi intinya ibadah di sini ketahuian kita bergantung kepada Allah semata gitu ya. Dan juga di dalam Quran surat Fatir 15, ya ayuhan nas angtumu fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukannya Allah ya. Jadi doa ini mencerminkan atau sebagai cerminan dan refleksi kita rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa juga perlu dengan vibrasi yang positif ya. Jangan dilarang doa dengan vibrasi negatif ya. Ini juga diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa 32 ya. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagiannya yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian yang mereka juga usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Mohonlah kepada Allah dengan
sebagian dari karunia-Nya ya. Jadi itu hal yang pertama, yaitu tentang yaitu meminta atau berdoa. Dan tahapan yang kedua ya, proses yang kedua yang harus dilalui di dalam LOA ini adalah yang kedua adalah belief ya. Belief ini percaya, yakin gitu ya. Percaya, yakin, karena rumusnya doa adalah pikiran plus perasaan plus keyakinan. Nah ini jadi bukan hanya pikiran aja, tapi pikiran apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta ini kita rasakan dan kita yakini. Nah itu baru selaras, koheren gitu ya. Karena banyak yang kita pikirkan, misalnya kita ingin sesuatu ya, misalnya kita ingin memiliki mobil baru gitu. Tapi perasaan kita menolak, alam bawah sadar kita, rasa itu menolak, apa bisa ya. Terus kemudian kita sendiri nggak yakin, ya itu nggak selaras, nggak koheren. Atau mungkin intinya adalah apa yang kita pikirkan, terus kita rasakan nyaman gitu ya, wah ini bisa nih mobil nih itu misalnya, bisa nih saya dapetin. Terus kita yakin, karena kita yakin tuh karena kita punya keyakinan akan dimudahkan jalannya dan segala macam ya. Nah maka kalau kita sendiri nggak yakin ya, misalnya yakin kita 50%, yang ketariknya hasilnya 50% gitu ya. Tapi kalau yakinnya 100%, maka yang ketariknya 100%. Dan di dalam penjelasannya di dalam Quran surat Al-Baqarah 186, aku kabulkan permohonan atau permintaannya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi artinya adalah pasti dikabul ya. Jadi harus yakin nih teman-teman. Jadi karena doa itu pasti dikabul ya. Pertama, kalau langsung dikabul berarti artinya kita sudah pantas nih menerimanya. Dan kalaupun misalnya ditunda, berarti artinya kita perlu lebih memantaskan diri ya, kita pelajari lebih lagi ya supaya kita pantas menerima itu. Ataupun kalau diganti, jadi artinya Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau aku berdoa dikabulkan ya, aku bersyukur. Tapi kalau diganti ya, maka aku lebih bersyukur lagi. Karena yang pertama itu pilihanku ya aku bersyukur, tapi yang kedua itu pilihannya Allah, berarti itu yang terbaik gitu. Jadi kita perlu percaya dan yakin. Kita tidak perlu tahu caranya, detailnya maksudnya. Tahu caranya Allah mewujudkannya seperti apa, detailnya seperti apa, itu letting go aja gitu ya. Letting go aja, jadi ikhlasin aja lah gitu ya. Jadi biarkan Allah melalui hukum alam semesta itu yang bekerja untuk mewujudkan di dunia fisik gitu ya. Nah ini juga diperjelas dari hadis riwayat Tirmizi 3401 dari Abu Hurairah ya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Jadi ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai ya, tidak konsentrasi gitu ya. Jadi betul-betul benar-benar doa yang kita betul-betul yakin dari hati ya, dan benar-benar khusyuk ya. Nah, juga di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan jadi Allah bersama persangkaan hambanya ya, dan juga ada diterangkan di hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi dari Abu Hurairah mengatakan, jika kamu berdoa janganlah mengucapkan ya Allah ampuni aku jika engkau berkenan atau engkau menghendaki. Nah ini nggak boleh nih ya. Jadi kalau minta ya harus yakin gitu ya. Nggak boleh jika engkau berkenan ya Allah, jika engkau menghendaki. Nah ini nggak boleh ya. Artinya doa ini tidak yakin. Ini dilarang oleh Nabi gitu ya. Dan juga dari hadis Ibnu Hibban ya, dari Abu Hurairah juga, ketika berdoa perbesarlah harapan atau keyakinan kalian ya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang menambah kebesarannya. Jadi memang kita berbesar husnuzon kita bahwa Allah itu sudah akan kabulkan, jadi sudah termanifestasi gitu. Jadi permintaan kita bagi Allah gampang aja. Jadi sudah dalam proses manifestasi ke tataran dunia fisik kita gitu ya. Dan tahapan ketiga yaitu receive ya. Proses yang ketiga yaitu receive, yaitu menerima. Dan pada saat menerima, perasaan kita harus baik ya, vibrasi kita harus positif gitu ya. Jadi ilustrasinya adalah pada saat kita datang ke food court nih teman-teman. Jadi biasanya kalau ke food court itu nomor satu biasanya kan pilih dulu menu yang kita mau, kita pilih gitu ya. Kedua ya sudah langsung kita bayar harganya, istilahnya kita bayar. Dan ketiga tunggu makanan siap ya dan akan diantar.
Dan kita yakin sekali bahwa makanan yang kita pesan itu pasti akan diantar karena sudah kita pilih dan bayar. Jadi kita tinggal tunggu saja. Jadi masalah waktu biarkan Allah yang memutuskan gitu ya. Makin besar vibrasi positif dan terus kita konsisten ya menjaga vibrasi tadi yang positif tadi, maka makin cepat manifestasi perwujudan di dalam dunia fisik kita. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat lagi tabel vibrasi di dalam hukum vibrasi ya. Jadi vibrasi tinggi itu menciptakan frekuensi yang cepat gitu, dan frekuensi cepat itu menghasilkan energi yang besar, dan energi yang besar itu makin cepat perwujudannya gitu. Jadi masalahnya banyak sekali ya orang-orang yang mau mendikte Allah gitu ya, mereka nggak sabar gitu ya. Padahal di hadis riwayat Bukhari Muslim, doa kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah lama nih berdoa tetapi tidak kunjung dikabulkan. Nah ini namanya meng-cancel doa nih teman-teman. Jadi sama saja nggak yakin sama Allah, ini vibrasi negatif ya. Jadi vibrasinya kekurangan, sehingga hukum tarik-menarik ini bekerja dengan menarik hal-hal yang kekurangan gitu ya. Ini nggak selaras dengan sifatnya Allah yang maha pemberi, maha kaya, maha besar. Ini kan sifat-sifat Allah ini kan vibrasi tinggi semua nih ya, vibrasi positif ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dan juga dia dalam hadis riwayat Muslim, tidak henti-hentinya doa seseorang atau hamba itu akan dikabulkan selama bukan doa yang maksiat, memutus silaturahmi, dan doa yang tidak tergesa-gesa. Ya, jadi sahabat bertanya tuh, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Rasul menjawab, orang itu mengatakan, saya telah berdoa namun belum dikabulkan, kemudian dia putus asa dan meninggalkan doanya. Nah ini juga sama, cancel doa. Karena putus asa ini kan vibrasi negatif nih. Jadi yang kita lakukan adalah tawakal saja nih teman-teman. Ya, jadi tawakal itu maksudnya adalah kita berdoa dan usaha, itu tawakal. Nah beda sama pasrah ya. Pasrah ya udahlah gimana ini aja gitu ya. Yang dimaksud tawakal itu kita juga berdoa, kita juga usaha gitu ya. Nah tawakal ini kalau kita lihat definisinya adalah berserah diri kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil atau menanti akibat ya. Itu kita berserah diri gitu ya. Dan tawakal itu juga adalah sebuah sikap mental dari seseorang yang keyakinannya bulat kepada Allah. Dengan keyakinan ini dia tahu persis hasil akhir Allah tuh yang menentukan. Jadi tugas dia itu hanya doa dan usaha. Nah jadi cirinya orang tawakal itu hatinya tenang, tentram, nggak ada khawatir. Ini kan vibrasi positif gitu ya. Dan ini memang ada di Quran surat At-Talaq ya. Wa mayatakillaha yaj'alahu mahroja. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, dia menjadikan baginya jalan keluar gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi dia yang memberikan, Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, dan barang siapa bertawakal ya atas Allah, maka dia mencukupi, dan sesungguhnya Allah menyampaikan urusannya, sesungguhnya menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu ketentuan gitu ya. Jadi ini satu hal yang janjinya Allah gitu ya. Nah, dan juga ada juga wa mayataqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya dari urusannya mudah gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, tugas kita hanya 3 itu ya. Di dalam law of attraction prosesnya 3 hal itu, yaitu kita meminta, berdoa, terus kemudian juga kita percaya, yang kedua yakin ya, dan ketiga adalah receive ya, siap-siap menerima ya. Jadi di saat itu datang kita harus siap menerima. Nah ini nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis-teknis kita akan bahas di sesi-sesi yang akan datang. Demikian teman-teman gambaran kaitannya law of attraction dikaitkan dengan memang ada di dalam anjuran-anjuran kita ya, di dalam Al-Quran dan hadis ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, memberikan manfaat, dan terus tetap semangat. Dan setelah ini kita akan mulai bedah pengertian dari semua hukum-hukum di dalam alam semesta ini lebih aplikatif lagi untuk kehidupan kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.